Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak terlambat. Tadi sebenarnya ya mau jam 9 kurang 10-an kali ya, mungkin saya sudah siap, tapi ya udah sekalian jam 9 aja. Suara saya gimana? Terdengar jelas tidak ya teman-teman? Terdengar, Pak. Pak. Terdengar, Pak. Halo, tes. Oh, baik. Oke, kita mulai saja. Bentar. Apakah sudah tampil di layar screen teman-teman? Sudah, Pak. Oh, baik. Ya. Oke, kita mulai. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem pengendalian internal. Jadi terkait dengan audit sistem informasi, di sini ada aspek yang sangat penting yang harus kita perhatikan, baik kita yang akan diaudit sebagai organisasi atau sebagai company atau perusahaan yang mempunyai sistem informasi. Nah, dari sisi auditor atau tim auditor, ini aspek yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan sistem pengendalian internal. Nah, di sini sebentar. Pengendalian internal, apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal? Jadi sebentar kok saya ada sedikit masalah. Oke. Yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal adalah atau internal checking. Nah, di sini merupakan suatu kegiatan klerikal atau pemeriksaan terkait akurasi atau kecermatan, bookkeeping, yang saat ini lazimnya masih disebut sebagai verifikasi independen atau pemeriksaan ulang secara independen, di mana orang atau unit lain bukan yang mengerjakan pertama. Dan ini dari beberapa referensi yang kita ketahui sampai sekitar awal-awal abad 19 bahwa terminologi dari sistem pengendalian internal ini memang masih merupakan suatu konsep yang belum dipahami secara meluas. Bahkan sebelumnya ini ya yang disebut sebagai internal checking ini. Kemudian sistem pengendali internal atau internal control system dalam suatu sistem informasi ini dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama yaitu preventive, detektif, dan korektif. Jadi ada pencegahan. Preventif maksudnya ini ya, P-nya kehapus, maaf.
Ini preventif, detektif, dan korektif. Ini pencegahan, deteksi, dan koreksi. Kemudian yang kedua discretionary dan non-discretionary. Jadi kebijakan dan kebebasan. Kemudian voluntary dan mandate atau sukarela atau diwajibkan. Kemudian manual atau automated. Jadi ada kontrol secara manual atau dengan otomatisasi melalui komputer. Kemudian berikutnya kontrol perspektif manajemen dan perspektif teknis, dan yang terakhir adalah aplikasi dan general control. Nah, terkait dengan ini nanti akan dibahas di belakang. Baik, kita lihat. Nah, sebelumnya terdapat informasi bahwa menurut Pak Gremling, Ringberg, dan Johnston ini bahwa pengendalian internal ini sangat diperlukan. Karena apa? Pengendalian internal ini ditujukan atau bertujuan untuk mengidentifikasi risiko agar proses bisnis perusahaan tidak terganggu. Jadi, teman-teman perlu diperhatikan atau dipahami bahwa sebenarnya apa tujuan dari sistem pengendalian internal. Nah, di sini untuk mengetahui, mengidentifikasi atau menemukan risiko-risiko yang baik berpotensi akan terjadi maupun yang sudah terjadi seperti itu, agar proses bisnis dari suatu organisasi menjadi dapat beroperasi dengan baik atau tidak terganggu. Nah, jadi dalam hal ini pengendalian internal adalah suatu pengendalian dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menjaga aset perusahaan. Nah, tadi kan definisinya sebenarnya untuk mengidentifikasi risiko. Kemudian tujuan secara lebih luas lagi yaitu untuk menjaga aset perusahaan. Kemudian pemenuhan terhadap kebijakan dan prosedur, keandalan dalam proses dan operasi yang efisien seperti itu. Nah, berikutnya, sedangkan tujuan penyusunan dari sistem kontrol atau pengendalian internal komputer, ini tujuan penyusunan sistem kontrolnya. Yang pertama adalah meningkatkan pengamanan atau improve safeguard dari aset sistem informasi. Dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan aset sistem informasi? Yaitu berupa data atau berupa catatan akuntansi, accounting record yang bersifat logical asset, maupun physical asset seperti hardware, infrastruktur, kemudian jaringan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan data integrity atau integritas data. Jadi improve data integrity. Sehingga dengan data yang benar dan konsisten akan dapat dibuat laporan yang benar. Nah, ini terkait terkait tujuan penyusunan sistem kontrol atau pengendalian internal komputer. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas sistem atau improve system effectiveness. Jadi dengan adanya pengendalian internal atau penyusunan sistem kontrol internal atau pengendalian ini juga dapat meningkatkan efektivitas sistem. Ketika sistem informasi dalam suatu organisasi dirasakan sudah mulai tidak efektif, kinerjanya menurun, nah ini perlu adanya pengendalian internalnya seperti itu. Nah, ini tentunya harus ditingkatkan efektivitasnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi sistem. Jadi kalau tadi efektivitasnya ditingkatkan, berikutnya yang keempat adalah efisiensinya. Efisiensinya ini kaitannya dengan terkait dengan biaya. Nah, bagaimana apakah sistem yang eksisten atau yang sedang berjalan ini misalnya ternyata sudah tidak mengikuti kaidah dari aspek efisiensi. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi melalui pengendalian internal atau dalam bahasa asingnya improve system efisiensi. Kemudian berikutnya tujuan perencanaan sistem pengendalian internal itu sendiri dirancang dengan tujuan untuk, nah ini untuk perancangannya yaitu untuk menjaga kekayaan organisasi. Jadi aset-aset organisasi ini harus dijaga karena apa? Aset ini sangat mahal, jadi harus dijaga karena untuk ketika asetnya sudah
tidak bisa dijaga atau mungkin kehilangan aset atau kerusakan aset, itu akan dibutuhkan biaya pemulihan atau malah mungkin untuk mendapatkan aset lagi yang baru dibutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Maka kekayaan atau aset yang sudah ada harus dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi. Nah, ini juga tujuan perencanaan sistemnya harus memastikan bahwa data akuntansinya itu benar-benar teliti dan andal. Kemudian juga mendorong efisiensi, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi, efisiensi dan efektivitas. Kemudian juga mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, ini ada kebijakan manajemen yang harus dipatuhi dengan baik. Kebijakan-kebijakan ini bisa berupa regulasi atau mungkin peraturan yang dibuat oleh manajemen dan diberlakukan yang akan disosialisasikan ke seluruh pegawai atau di lingkungan organisasi tersebut. Kemudian pengendalian umum ini didefinisikan sebagai sistem pengendalian internal komputer yang berlaku umum meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah organisasi secara menyeluruh. Jadi yang dimaksud dengan tadi ada sistem kontrol atau pengendalian internal ini harus dilakukan terhadap kegiatan komputerisasi secara menyeluruh dari seluruh struktur organisasi maupun perangkat kerasnya, perangkat lunak, kemudian SDM-nya dari organisasi tersebut. Jadi artinya di sini bahwa ketentuan-ketentuan dalam pengendalian tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan komputerisasi yang digunakan di perusahaan tersebut. Nah, ini sudah pasti ya. Jadi pengendalian internal tidak terbatas hanya misalnya mungkin SDM-nya saja, perangkat kerasnya saja, atau perangkat lunak, tapi secara menyeluruh. Bahkan sistem yang ada, semua sistem yang ada dalam internal organisasi. Kemudian di sini terkait dengan sistem pengendalian umum, yaitu di sini dijelaskan sebagai manajemen yang menetapkan kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan di dalam organisasi atau perusahaan. Setiap orang ini melaksanakan kebijakan ini dengan memberikan tanggung jawab untuk setiap pekerjaannya dan batasan yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan. Jadi secara umum sistem pengendalian umum ini merupakan suatu kebijakan, rule, regulasi, pedoman, panduan yang ditetapkan oleh manajemen untuk disosialisasikan, kemudian dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi setiap orang, setiap pegawai harus melaksanakan kebijakan ini, tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Tentunya diatur dalam suatu peraturan dari organisasi tersebut. Nah, kemudian terkait masih pengendalian umum atau general control, ini merupakan sistem pengendalian intern komputer yang berlaku umum. Ini meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah organisasi secara menyeluruh. Nah, artinya bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pengendalian internal tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan komputerisasi pada organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, jadi pengendalian umum ini juga bisa dikatakan sebagai payung hukum atau kebijakan umum terkait pengendalian dalam suatu organisasi. Apabila tidak dilakukan pengendalian umum ini tentu akan dapat berakibat kurang baik, bisa dikatakan berakibat negatif terhadap aplikasi atau kegiatan yang terkait komputerisasi dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian pengendalian umum ini tadi disebutkan ya, ini mengatur seluruh kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan komputerisasi ataupun teknologi informasi, maka keputusan pengendalian jenis ini juga merupakan wewenang atau domain manajemen sehingga bersifat manajemen framework. Nah, oleh karena itu beberapa textbook tidak menggunakan istilah pengendalian umum, melainkan dalam beberapa buku disebut sebagai pengendalian perspektif manajemen. Karena di sini pengendalian ini mengatur seluruh kegiatan yang ada dalam organisasi yang berkaitan dengan teknologi informasi atau menggunakan
teknologi komputerisasi seperti itu. Nah, kemudian pengendalian umum ini juga menyangkut seluruh kegiatan komputerisasi pada suatu organisasi, maka yang berwenang untuk menentukan struktur pengendalian adalah tentu saja pimpinan organisasi tersebut, atau dalam prakteknya wewenang tersebut didelegasikan kepada kepala unit komputer. Jadi, ketika pengendalian umum itu diberlakukan kepada seluruh kegiatan komputerisasi yang ada di organisasi atau di dalam company atau di dalam perusahaan, yang mempunyai wewenang tentunya top management. Namun ini dalam prakteknya top management ini dapat mendelegasikan atau mendisposisikan wewenangnya kepada bawahannya. Dalam hal ini misalnya kepala unit komputer atau mungkin manajer IT seperti itu. Kemudian di sini disebutkan bahwa Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2001 ini sudah melakukan klasifikasi terkait pengendalian umum ini. Apa saja klasifikasinya di sini, yaitu diantaranya adalah pengendalian organisasi dan manajemen, kemudian yang kedua pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Jadi kalau yang pertama ini pengendalian organisasi dan manajemen ini harus bisa dikendalikan dengan baik. Artinya segala sesuatu yang terkait risiko-risiko yang mungkin terjadi, kemudian arahan atau visi misi organisasi dan manajemen itu mau dibawa kemana, visinya seperti apa, terus misinya seperti apa, misi untuk mencapai visi dari organisasi. Nah, ini perlu adanya pengendalian. Kemudian yang kedua ini pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Dalam hal ini semua yang sistem aplikasi yang ada dalam suatu organisasi harus dipelihara dengan baik dan tentunya perlu dikembangkan juga. Karena kita semua tahu, teman-teman juga sudah tahu seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa teknologi informasi ini sangat cepat perkembangannya. Bahkan dikatakan dalam waktu 4-5 tahun, teknologi informasi di 5 tahun sebelumnya itu bisa dikatakan sudah obsolete atau kadaluarsa seperti itu teman-teman ya. Jadi perkembangannya sangat cepat sekali dan dinamis. Kemudian yang C, pengendalian terhadap pengembangan operasi sistem. Nah, ini juga sistem operasinya juga harus dikembangkan, maksudnya dikendalikan, pengendaliannya harus tetap terjaga, diawasin seperti itu. Kemudian yang D, pengendalian terhadap perangkat lunak sistem. Nah, perangkat lunak sistem ini juga perlu adanya pengendalian secara kontinu dan berkelanjutan. Dan berikutnya juga pengendalian terhadap teknologi informasi. Dalam hal ini misalnya pengolahan data elektronik. Berikutnya terkait dengan, kalau ya teman-teman kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau ada diskusi, silakan langsung aja ya open mic atau bisa melalui chat Zoom. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya terkait dengan ruang lingkup pengendalian umum. Ruang lingkup yang termasuk dalam pengendalian umum ini atau pengendalian perspektif manajemen diantaranya adalah yang pertama yaitu pengendalian manajemen puncak atau top management control. Nah, di sini manajemen puncak pengendaliannya ya harus diefektifkan terkait misalnya dalam hal ada di beberapa misalnya operasionalnya sudah mulai terlihat performansnya, kinerjanya menurun. Nah, itu harus ada pengendalian umum, harus dilakukan pembenahan. Nah, misalnya jajaran top management biasanya kan ada direktur utama dirut, kemudian ada jajaran direksi. Nah, itu direktur utamanya yang bertanggung jawab untuk melakukan pembenahan ini. Kemudian berikutnya ada pengendalian manajemen pengembangan sistem atau information system management control. Nah, ini juga perlu dilakukan pengendalian manajemen terkait dengan beberapa pengembangan sistem-sistem yang sudah ada dalam organisasi. Termasuk juga untuk pembuatan atau development sistem yang baru. Kemudian pengendalian manajemen sumber data atau data resources management control. Nah, untuk sumber data, ini sumber daya data juga manajemennya perlu adanya pengendalian. Misalnya kebutuhan datanya tentunya setiap bertambahnya waktu akan membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Nah, ini juga pengendaliannya harus diterapkan
Karena jika tidak, data semakin banyak, sedangkan storage tidak memenuhi, tentu akan membuat sistem menjadi lambat atau malah tidak bisa beroperasi bekerja dengan baik. Kemudian pengendalian manajemen operasi, operation management control. Nah, operasional dalam manajemen juga harus dilakukan pengendalian. Ini terkait dengan performance atau kinerja. Kemudian yang kelima adanya pengendalian manajemen keamanan. Nah, ini security administration management control. Ini tidak kalah pentingnya dengan pengendalian manajemen yang lain, karena sistem keamanan atau security system ini harus terus diaudit juga. Apakah data atau aset sistem informasi ini masih secure atau sudah tidak. Nah, ini harus dilakukan uji penetrasi seperti itu. Paling tidak setahun sekali harus dilakukan pengendalian terhadap keamanan atau security ini. Kemudian berikutnya ada pengendalian manajemen jaminan kualitas atau quality assurance management control. Nah, di sini dibutuhkan untuk memastikan bahwa kualitasnya terjamin, masih terjamin. Ini juga harus perlu adanya pengendalian. Berikutnya, jenis-jenis pengendalian, kita akan melihat apa saja jenis-jenis pengendalian. Nah, beberapa jenis-jenis pengendalian umum dan kategori pengendalian, di sini yang pertama, pengendalian organisasi dan manajemen. Di antaranya, ini pemisahan fungsi departemen IT dan non-IT. Nah, ini pemisahan fungsi ini tentunya sebaiknya atau direkomendasikan dilakukan terpisah ya, jangan sampai disatukan. Karena untuk memastikan bahwa departemen IT ini bisa berdiri sendiri, datanya juga, integritas datanya bisa terjaga, keamanannya juga terjaga, aspek CIA, confidentiality, integrity, dan authorization itu bisa terjaga dengan baik. Ini tujuan dari pemisahan fungsi departemen IT maupun non-IT. Kemudian yang B, pemeriksaan fungsi dalam departemen IT. Nah, di sini adanya pemeriksaan fungsi. Apakah departemen IT sudah mempunyai tujuan untuk mendukung visi misi organisasi atau perusahaan? Apakah sudah berfungsi dengan baik? Apakah kinerjanya bisa mendukung keberlangsungan dari organisasi untuk mencapai visinya seperti itu? Nah, ini perlu dilakukan pemeriksaan, tentunya melalui audit ini. Kemudian otorisasi transaksi. Nah, ini otorisasi transaksi juga perlu karena setiap operator atau mungkin SDM di berbagai departemen itu mempunyai otorisasi yang berbeda-beda. Nah, terkait hal ini tentunya harus dilakukan privilege atau otorisasi sesuai dengan level dari sumber daya manusianya tersebut. Kemudian pengendalian personel ini juga penting. Jadi personel ini harus maksudnya diarahkan sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing dari setiap departemen. Ini tentunya dilakukan dari level menengah manajemen, misalnya manajer seperti itu. Nah, kemudian perencanaan, penganggaran, dan sistem pembebasan kepada pemakai atau user, ini juga tentunya melalui suatu manajemen user ya, untuk terkait dengan privilege-nya masing-masing untuk bisa memanfaatkan, menggunakan, mengupdate, mengelola sistem informasi yang ada di organisasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengendalian umum, jenis pengendalian yaitu perangkat lunak dan keras. Perangkat piranti keras ini disebut hardware, dan pengendalian perangkat piranti lunak di sini adalah software. Jadi semua hardware yang ada dalam organisasi perlu adanya pengendalian, termasuk juga software atau piranti lunak semua yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian berikutnya adalah pengendalian akses. Pengendalian akses di sini adalah pembatasan akses fisik dan logik. Nah, ini sangat penting karena terkait dengan aspek keamanan, aspek integritas, aspek availability juga. Nah, kemudian yang kedua ada dokumentasi program. Jadi semua yang terkait dengan sistem informasi sebaiknya terdokumentasi dengan baik. Jadi misalnya dalam suatu sistem informasi atau mungkin
suatu misalnya maintenance gedung misalnya, itu harus ada dokumen atau terdokumentasi dengan baik. Ketika ada program perawatan, perbaikan, nah itu teknisi atau engineer semua mengacu berdasarkan panduan dari dokumentasi program yang sudah ada. Nah, ini tentunya akan memudahkan. Bahkan setiap yang dilakukan baik itu perawatan, perbaikan itu harus ada logbooknya, tercatat dengan baik, dilakukan oleh siapa, tanggal berapa, permasalahannya apa, atau mungkin pengembangannya apa, itu harus tercatat dengan baik. Dan ini harus terdokumentasi juga. Jadi nantinya ketika ada penggantian SDM, yang berikutnya penggantinya dapat menelusuri dengan baik, tertelusur seperti itu. Kemudian juga fasilitas-fasilitas online. Ini juga perlu adanya pengendalian akses. Kemudian yang keempat terkait dengan pengendalian data dan prosedur. Nah, di antaranya di sini control group, kemudian file dan database, ini sudah jelas ya. Kemudian prosedur-prosedur standar yang digunakan, kemudian keamanan fisik, jadi physical physical security, kemudian pemeriksaan intern atau internal. Berikutnya jenis-jenis pengendalian. Yang kelima, pengembangan sistem baru. Nah, ini terkait dengan new software development, sistem informasi, pengembangan sistem informasi. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan pengembangan sistem baru ini diantaranya adalah partisipasi manajemen dan pemakai. Ini tentunya dibutuhkan partisipasi baik dari manajemen maupun dari user. User ini bisa jadi tenaga pelaksana yang di lapangan. Kemudian pengembangan standar dan pedoman. Nah, hal ini ketika ada pengembangan sistem baru, tentunya standar dan pedoman atau SOP, standar operasional prosedur, itu harus juga diupdate, diperbarui, atau dalam hal ini dikembangkan. Kemudian manajemen project. Nah, terkait dengan pengembangan sistem baru, tentunya harus menggunakan best practice seperti manajemen project. Nah, seorang project manager yang melakukan mengembangkan project system, tentunya seharusnya sudah tersertifikasi misalnya dalam PMP seperti itu. Project management PMP saya lupa yang. Nah, kemudian pengujian sistem dan konversi. Nah, ini juga terkait dengan pengembangan sistem baru, terkait juga di sini adanya pengujian, testing, uji kelayakan dari sistem dan konversi. Jadi misalnya ada konversi ini, misalnya ada penambahan baru, pengubahan, atau dalam hal sistem informasi yang misalnya pengembangan baru dan digabungkan atau dihubungkan dengan sistem yang lama yang sudah existing. Nah, ini terkait hal ini tentunya ada sistem pengujiannya. Kemudian penelaahan setelah pemasangan. Nah, ini dalam hal ini setelah pemasangan yang baru dilakukan decommissioning atau uji operasional sebelum dilakukan operasi yang sesungguhnya. Nah, ini dilakukan semacam penelaahan. Berikutnya, jenis pengendalian adalah pemeliharaan program. Dalam hal ini adanya otorisasi dan persetujuan, kemudian prosedur standar dan dokumentasi, ini maksudnya dokumentasi ya. Kemudian pengendalian pemrogram dan pelaksanaan, kemudian pengujian terhadap perubahan. Nah, ini tentu sudah cukup jelas ya. Jadi adanya otorisasi dan persetujuan dari top manajemen seperti itu. Kemudian prosedur standar dan dokumentasi ini juga harus mengikuti SOP atau standar best practice yang sudah diakui secara internasional seperti itu. Kemudian pengendalian pemrogram dan pelaksanaannya seperti apa. Kemudian pengujian terhadap perubahannya. Jadi perubahan-perubahan yang sudah dilakukan harus diuji dulu sebelum diimplementasikan secara real. Kemudian pengendalian berikutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini terkait dokumentasi standar dan dokumentasi pendefinisian masalah. Hal ini juga terkait dengan semua permasalahan-permasalahan yang sudah pernah terjadi, juga didokumentasikan, kemudian perbaikannya seperti apa, kemudian di sana dijelaskan juga rekomendasi-rekomendasi
sehingga permasalahan yang sama tidak akan terulang kembali. Tentunya hal ini juga fungsinya untuk pembelajaran seperti itu. Kemudian juga dokumentasi sistem, dokumentasi program, dokumentasi operasional, dan dokumentasi pemakai. Ini semua harus terdokumentasi dengan baik. Kemudian di sini berikutnya adalah pengendalian pucuk pimpinan atau top management. Nah, terkait dengan pengendalian pucuk pimpinan didefinisikan di sini adalah merupakan suatu sistem pengendalian internal yang ada dalam suatu organisasi yang mendorong terkait keterlibatan, kepedulian, dan tanggung jawab dari top manajemen organisasi terhadap kegiatan TI pada organisasi. Jadi, di sini top manajemen harus mempunyai peranan yang penting. Mereka bisa dikatakan tidak hanya satu orang ya, maka saya sebut mereka. Di sini adalah top manajemen, maksudnya adalah CEO misalnya, dirut dan pimpinan direkturnya seperti itu, jajarannya. Jadi ini mereka harus terlibat langsung, peduli dan mempunyai tanggung jawab masing-masing berdasarkan dari unit direksi pokok tujuan tupoksinya sesuai tujuan pokok dan fungsi dari direktorat tersebut seperti itu. Jadi harus mempunyai arahan yang jelas apakah semua kebijakan ataupun keterlibatan, kepedulian dan tanggung jawabnya sudah bisa membawa arah ke yang benar sesuai dengan visi dari organisasi atau belum seperti itu. Jadi di sini terkait dengan pengendalian pucuk pimpinan ini kaitannya sangat urgent, sangat vital terkait dengan keberlangsungan dari operasional suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian pucuk pimpinan atau top management ini terdiri dari siapa saja? Nah, ini adalah merupakan satu board of director atau disebut direksi. Di sini terdiri dari direktur utama dan para direktur lainnya. Nah, direksi ini bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan, termasuk bidang teknologi informasi. Jadi, mereka ini board of director ini yang bertanggung jawab mau dibawa kemana organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, berikutnya terkait dengan fungsi internal auditor. Nah, seorang auditor IT atau information technology sebaiknya atau seharusnya mempunyai kemampuan atau mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut. Nah, apa saja kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor TI? Ini yang pertama, mengevaluasi pengendalian atas aplikasi-aplikasi tertentu. Dalam hal ini mencakup analisis terhadap risiko, kemudian pengendalian atas aplikasi-aplikasi seperti e-business, kemudian sistem perancangan sumber daya perusahaan. Nah, jadi mereka harus mempunyai kemampuan untuk bisa mengevaluasi pengendalian atas aplikasi-aplikasi yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, memberikan asersi atau deklarasi atau assurance, semacam jaminan atas proses-proses tertentu. Dalam hal ini seperti, bentar kok internetnya jadi unstable. Seperti audit dengan prosedur-prosedur tertentu yang disepakati bersama dengan auditi mengenai lingkup asersi. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan asersi atas aktivitas pengolahan data pihak ketiga dengan tujuan untuk memberikan asersi bagi pihak lain yang memerlukan informasi mengenai aktivitas pengendalian data yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa auditor IT ini harus mampu memberikan asersi atau deklarasi atas aktivitas pengolahan data ke pihak ketiga dengan tujuan untuk memberikan deklarasi tersebut bagi pihak lain yang memerlukan informasi terhadap kegiatan pengendalian data yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Jadi ada pihak ketiga yang melakukan kegiatan terkait dengan informasi. Jadi ini ada
ke pihak yang lain. Artinya auditor ini yang memberikan informasi yang selengkapnya, sedetailnya seperti itu. Berikutnya uji testing, penetrasi testing maksudnya, atau pengujian penetrasi. Nah ya, ini juga harus mempunyai kemampuan ini untuk auditor TI. Tujuannya untuk apa? Yaitu dalam hal ini adalah merupakan suatu upaya untuk mengakses sumber daya informasi yang berguna untuk menemukan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengolahan data tersebut. Di sini memberikan dukungan atas pekerjaan audit keuangan yang mencakup evaluasi pada risiko dan pengendalian IT yang dapat mempengaruhi keandalan sistem pelaporan keuangan. Nah, jadi di sini dalam hal ini disebutkan untuk pelaporan keuangan atau memberikan dukungan atas pekerjaan audit keuangan yang tentunya berkaitan dengan evaluasi atas risiko dan pengendalian teknologi informasi yang digunakan. Ini pengujian penetrasi. Kemudian berikutnya untuk mencari kecurangan yang berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini yaitu menginvestigasi catatan-catatan komputer dalam investigasi kecurangan. Nah, jadi ini untuk menemukan atau mencegah adanya kecurangan-kecurangan yang berbasis IT. Ini perlu dilakukan atau perlu dimiliki oleh seorang auditor TI. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan perancangan pengendalian. Nah, tadi dijelaskan bahwa top management atau board of director ini bertanggung jawab penuh terhadap arah atau visi jauh ke depan ya, visi dari suatu organisasi yang dipimpinnya atau perusahaan yang dipimpinnya. Nah, tentunya di sini top manajemen ini juga bertanggung jawab untuk membuat master plan sistem informasi yang meliputi rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang dari organisasi yang dipimpinnya. Jadi untuk bisa mencapai visinya, visi jangka pendek ini seperti apa, visi jangka panjang itu. Nah, top manajemen ini juga harus mempunyai misi. Misinya ini untuk mencapai visi tersebut. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, mereka membuat master plan. Jadi rencana induk seperti itu ya, master plan. Rencana induk teknologi informasi dan komunikasi atau sistem informasi yang tujuannya ya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuannya seperti apa? Misalnya menjadi perusahaan di bidang jasa telekomunikasi kelas dunia sebetulnya. Visinya seperti itu. Makanya misinya apa yang harus dilakukan? Ya misalnya aktif mencari customer di negara lain seperti itu. Kemudian juga harus sebelum mencari ya harus memperkenalkan dulu produknya, benar-benar kualitasnya harus diperhatikan. Nah, hal-hal semacam itu semuanya tercakup dalam master plan dari top manajemen dan masing-masing direksi, misalnya direktur jaringan, direktur marketing, direktur perencanaan, direktur produk, kualitas produk. Nah, itu semua mereka harus punya master plan masing-masing untuk mendukung dari tujuan tadi, visinya misalnya ingin menjadi perusahaan berkelas internasional seperti itu. Ini contoh saja ya. Nah, kemudian penyusunan rencana itu atau perancangan pengendalian ini meliputi 3 hal. Nah, yang pertama mengetahui kesempatan dan masalah yang dihadapi organisasi sehingga teknologi informasi dan sistem informasi dapat digunakan secara efektif. Kemudian yang kedua mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan teknologi dan sistem informasi yang diperlukan. Ini juga harus diidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian membuat strategi dan taktik yang diperlukan untuk memperoleh sumber daya tersebut. Jadi selain mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi, kemudian juga mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga ini membuat atau menyusun suatu strategi teknis atau tips, triks atau
taktik ya, teknik strategi teknik yang diperlukan untuk memperoleh sumber daya tersebut. Sumber daya tersebut maksudnya yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi untuk bisa mengetahui permasalahan dan mencari solusinya, selain itu juga mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung mencapai visi misi dari organisasi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yaitu perancangan pengendalian. Dalam hal ini jenis perancangan pengendalian dapat dibedakan dalam 2 jenis. Yang pertama adalah strategi plan, kemudian operasional plan. Nah, kalau strategi ini kaitannya jangka panjang, karena strategi ya kita melihat bagaimana strategi ke depan seperti itu, melihat untuk mencapai visi organisasi seperti apa strateginya. Nah, kemudian operasional plan ini bisa dikatakan sebagai rencana jarak pendeknya. Nah, operasionalnya seperti apa, jarak pendeknya, melakukan strateginya seperti apa untuk operasionalnya. Nah, jadi penjelasannya di sini untuk strategi plan ini bersifat jangka panjang, kurang P ya ini hurufnya, jangka panjang dan berisi beberapa penjelasan di bawah ini. Yang pertama adalah penilaian terhadap kondisi teknologi informasi saat ini. Nah, di sini harus dilakukan penilaian bagaimana kondisi teknologi informasi yang sedang berjalan, beroperasi saat ini, existing system maksudnya. Nah, kemudian kekuatannya seperti apa, teknologi informasi saat ini, kelemahannya apa, bisa dilakukan sertaan tantangan dan ancaman saat ini apa. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan metode balance scorecard. Teman-teman mungkin ada yang sudah tahu balance scorecard, atau mungkin ada yang tahu apa itu balance scorecard. Ayo, ada yang bisa memberikan pendapatnya, opininya. Baik, kalau enggak saya lanjutkan. Jadi untuk balance scorecard ini merupakan suatu strategi untuk mengetahui bagaimana kekuatan dari suatu organisasi, mengetahui kondisi strategi dari organisasi dari 4 aspek utama, yaitu kekuatan, kelemahan, tantangan, dan ancaman. Nah, ini sudah disebutkan semua. Jadi kita akan mengetahui bagaimana misalnya strategi untuk memanfaatkan kekuatannya. Kemudian bagaimana strategi untuk mengatasi kelemahan yang ada. Terus bagaimana menghadapi tantangan yang ada juga. Dan bagaimana mengatasi ancaman yang akan timbul atau yang sudah timbul seperti itu. Nah, kemudian yang B, tujuan atau arah jangka panjang. Di sini dalam hal ini jasa informasi masa depan harus disediakan, kemudian strategi keseluruhan terhadap intraorganisasi maupun interorganisasi. Kemudian berikutnya strategi pengembangan. Visi di bidang teknologi informasi seperti apa, strategi pengembangannya bagaimana, aplikasi di masa depan apa saja yang akan dikembangkan, yang akan dibangun, di-develop baru. Nah, itu semuanya harus dicantumkan dalam dokumen strategi plan. Nah, kebutuhan dananya juga berapa, karena harus dilihat organisasi harus menyiapkan dana yang dibutuhkan di beberapa tahun ke depan. Kemudian pendekatan dan monitoring terhadap pelaksanaan strategi. Ini semacam MONEV ya, monitoring dan evaluasi. Ini hal-hal yang perlu dijelaskan secara lengkap dalam strategi plan. Kemudian terkait dengan operational plan atau rencana operasi, ini merupakan rencana jangka pendek. Hal-hal yang perlu dijelaskan di sini adalah progress report. Progress report ini berisi keterangan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana sekarang. Nah, jadi progress report ini hal-hal apa saja yang sudah berhasil dilakukan. Yang sudah berhasil dilakukan tentunya berdasarkan target yang dicapai sebelumnya. Kemudian juga kegagalan yang sudah sudah terjadi. Jadi target-target apa saja yang gagal atau tidak berhasil dicapai, tidak berhasil diraih. Nah, tentunya di sini juga informasinya harus lengkap. Maksudnya penyebabnya apa, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan. Nah,
itu harus dievaluasi dan dicarikan solusi. Kemudian perubahan yang besar terhadap platform hardware software. Nah, ini juga harus dijelaskan perubahan besar apa saja pada platform hardware dan software yang sudah dilaksanakan. Kemudian hal-hal yang baru yang harus dilakukan terkait dengan ini, misalnya untuk mengantisipasi kegagalan yang sudah pernah ditemui seperti itu. Kemudian inisiatif to be undertaken. Nah, di sini berisi keterangan tentang perkembangan sistem perubahan hardware software. Kemudian tambahan karyawan dan pengembangannya seperti apa. Kemudian penambahan sumber daya keuangan. Nah, hal-hal ini, informasi ini sangat penting di masa mendatang. Ini juga membantu, ini merupakan data yang akan membantu top management dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan berikutnya. Nah, kemudian implementation scheduler. Nah, di sini berisi keterangan tentang kapan mulai selesainya setiap proyek utama. Ini sangat penting. Kemudian kejadian yang penting, prosedur kontrol, proyek yang diterapkan. Nah, implementasi jadwal terimplementasi ini harus semua kegiatan harus terjadwal dengan baik dan sebisa mungkin harus ketat, tidak boleh ada yang mundur seperti itu ya. Ya mungkin ada toleransi lah, mungkin toleransi misalnya waktu ini. Mungkin kalau masih rentang plus minus 5% nggak masalah. Karena apa? Setiap program yang molor waktunya, schedule-nya, itu berdampak biaya akan membengkak. Nah, seperti itu. Tentunya ini akan mempengaruhi operasional dari organisasi. Tentunya dari aspek biaya operasional seperti itu. Kemudian terkait dengan perencanaan sistem, rancangan sistem adalah suatu penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangannya dapat menetapkan spesifikasi jenis peralatan yang digunakan. Nah, perencanaan sistem terdiri dari kegiatan-kegiatan desain untuk menghasilkan spesifikasi sistem yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional yang dikembangkan ke dalam proses analisis sistem. Nah, ini terkait dengan rancangan sistem. Jadi, perencanaan sistem ini merupakan proses-proses atau aktivitas-aktivitas untuk menentukan atau menghasilkan spesifikasi sistem yang diperlukan oleh sistem baru yang memenuhi kebutuhan fungsional dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum oleh pemakai pada sistem yang baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya rasa sudah cukup jelas ini penjelasannya. Nah, kemudian menurut Pak Obrin, terkait dengan perencanaan sistem ini ternyata terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama adalah desain user interface, yaitu merancang layar, formulir, dan dialog. Nah, jadi terkait dengan perencanaan sistem, ini desain user interface-nya harus didesain dengan baik, yaitu terkait dengan layar tampilan seperti apa, kemudian dialog komunikasi antar menu seperti apa, kemudian formulir isian hubungan dari setiap menu seperti apa. Kemudian juga desain data, yaitu menentukan entity atau entitas atau objeknya apa saja, kemudian atributnya apa aja, bagaimana hubungan antara entitas dan atribut seperti itu dalam relationship. Kemudian kaidah integritas dan lain-lain yang mendukung terkait dengan desain data untuk menentukan baik itu tadi entity, atribut maupun relationship-nya seperti apa. Nah, kemudian yang C, desain proses, yaitu membuat program dan prosedur seperti user services, kemudian application services, dan data services. Nah, ini desain prosesnya seperti apa. Nah, tentunya ini terkait sangat penting untuk kegiatan perencanaan sistem. Ini menurut Pak Obrin ya. Nah, kemudian ada interaksi antara manusia dan komputer atau disebut INK. Ini merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai suatu hubungan antara manusia dan komputer yang diantaranya meliputi baik itu kegiatan perancangan, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer supaya dapat dengan mudah digunakan oleh manusia. Nah, ini interaksi atau hubungan manusia dengan komputer. Nah, kemudian menurut pakar Pak Schneiderman dan Playson menyebutkan bahwa mereka mempunyai pendapat yang berbeda terkait dengan interaksi manusia dan komputer adalah merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan
perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia. Nah, di sini titik berat IMK-nya adalah merupakan perancangan dan evaluasi antar muka pemakai atau user interface. Nah, antar muka pemakai ini merupakan bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian berikutnya perencanaan sistem menurut Pak Pressman menyampaikan rekayasa software adalah suatu aplikasi dari pendekatan quantifiable disiplin. Quantifiable ini bisa terhitung, terukur, disiplin dan sistematis pada pengembangan, operasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Kemudian salah satu model rekayasa perangkat lunak yang disebut sebagai linear sequential model ini atau disebut sebagai classic life cycle atau waterfall model. Nah, ini terkait dengan rekayasa software. Kemudian dalam model ini pendekatan pengembangan software development dilakukan secara sistematik dan sekuensial yang diawali pada tahap-tahap sistem engineering, kemudian analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Nah, ini langkah-langkah atau tahapan dalam suatu perencanaan sistem yang disampaikan oleh Pak Pressman. Nah, dalam model ini pendekatan pengembangan software ini tadi diawali dengan sistem engineering, kemudian analisis, desain, coding, testing, dan terakhir adalah maintenance atau perawatan. Kemudian struktur organisasi fungsi informasi secara umum, sistem informasi ini diletakkan pada fungsi departemen sistem informasi. Di dalam departemen ini berisi bagian pengembangan sistem. Nah, bagian programming, bagian pengoperasian, penyimpanan data, dan bagian pendukung atau kontrol. Nah, ini merupakan struktur organisasi dari fungsi sistem informasi. Nah, untuk struktur organisasi pusat komputer secara tradisional ini terdiri dari yang pertama bagian aplikasi, ini merupakan para sistem analis dan programmer. Kemudian bagian produksi terdiri dari para operator yang secara langsung menjalankan operasional komputer, dan bagian dukungan teknis terdiri dari para spesialis operating system, ahli dalam kontrol terhadap pemakai jasa sistem informasi, top manager harus kemudian membuat suatu regulasi atau policy dan prosedur yang akan membuat user menggunakan jasa sistem informasi secara efektif dan efisien. Ini waktunya tinggal 8 menit. Nge-close ya ini ya Zoom-nya ya. Baik, saya agak cepat saja. Tinggal dikit sih. Kemudian terkait dengan pengendalian, pengembangan, dan pemeliharaan sistem diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahan. Jadi lagi-lagi tidak terlepas dari mencegah, mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem, serta untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa sistem berbasis teknologi informasi proses otorisasi dengan semestinya. Nah, kemudian pengendalian pengembangan sistem tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembang sistem harus melibatkan partisipasi pemakai, manajemen, dan auditor. Jadi ketiga aspek ini harus dilibatkan semua partisipasinya. Kemudian adanya standar dan pedoman maupun prosedur. Nah, ini harus diikuti best practice-nya, standarnya yang sudah diakui secara internasional. Kemudian dilaksanakannya pengujian sistem dan konversi dengan cermat. Nah, ini juga harus dilakukan dengan cermat ya. Pengujiannya seperti apa, seperti harus bisa berjalan dengan baik dan benar. Kemudian penelaahan setelah pemasangan atau instalasi. Kemudian berikutnya interaksi manusia dan komputer. Dalam merancang suatu sistem harus diperlukan salah satu hal yang sangat penting, yaitu terkait dengan interaksi antar user atau pengguna dengan sistem, interaksi pengguna dengan sistem. Nah, interaksi ini haruslah user friendly, artinya mudah digunakan oleh pengguna yang awam sekalipun. Jadi dalam perancangan sistem ini yang perlu diartikan yaitu tadi user friendly, artinya apa? Orang dengan pemahaman atau knowledge yang sangat minimum atau bisa dikatakan sangat awam itu bisa menggunakannya seperti itu. Dalam merancang suatu sistem interaksi manusia dengan komputer yang baik, maka terdapat 8 aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah konsisten dalam warna, tampilan, jenis huruf, perintah, dan menu. Jadi ini
eye catching ya, kita melihatnya nyaman seperti itu. Kemudian memungkinkan frequent user menggunakan shortcut, penggunaan shortcut untuk memudahkan pemakai saat berinteraksi dengan komputer, sehingga perintah dan fasilitas yang tersedia lebih mudah dan dimengerti dengan cepat dan akses lebih cepat. Kemudian memberikan umpan balik yang informatif. Setiap aksi pemakai sebaiknya ada umpan balik dari sistem dan umpan balik respon atau message di layar. Nah, seperti itu. Nah, harus dibuat sederhana mungkin agar mungkin dimengerti untuk menekan langkah selanjutnya. Nah, ini tentunya sudah pasti harus seperti itu ya. Nah, kemudian dalam merancang dialog yang baik dari awal sampai penutupan, urutan dari aksi sebaiknya diatur. Ini harusnya salah ketik ya, diatur dengan baik, yaitu dengan pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian memberikan pencegahan dan penanganan kesalahan yang sederhana sebisa mungkin. Rancang sistem dibuat agar pemakai tidak membuat kesalahan. Contohnya jika suatu kolom isian tidak diperbolehkan pengisian jenis alfabet, maka jika diisi alfabet, layar harus segera memberikan error message. Nah, seperti itu. Ini untuk sebagai panduan kepada user. Kemudian memungkinkan pembalikan aksi yang mudah. Dalam merancang sistem, sebaiknya aksi dapat dikembalikan. Nah, pengembalian aksi ini dapat berupa aksi tunggal, tugas entry, atau kelompok yang lengkap. Kemudian, berikutnya, mungkin ini yang terakhir, mendukung pusat kendali internal pemakai dapat menguasai sistem, dan sistem merespon instruksi-instruksi dari mereka. Kemudian mengurangi beban ingatan dari jangka pendek, karena manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat memori singkat. Kemudian tampilan halaman yang banyak menggabungkan frekuensi gerakan Windows sebaiknya dikurangi. Buatlah tampilan yang sesederhana mungkin dengan menyediakan penyingkatan kode dan informasi lain. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Saya tampilkan sebentar untuk presensi ya. Hari ini tanggal 2 ya. Udah tampil belum teman-teman? Sudah, Pak. Oke, ini Mbak, saya lihat dari Mbak Aulia Puspanabila. Saya panggil satu-satu ya. Sebentar. Ini sebentar. Oh, ini salah. Pantesan namanya kok nggak ada. Mbak Aulia Puspanabila ada. Kemarin pertemuan ketiga nggak hadir ya, Mbak? Ketiga itu saya sakit, Pak. Oh, baik-baik. Tapi yang ke pertemuan keempat, saya saya kesiangan ngelihat gitu. katanya cuma jam 7. Iya, iya. Kemudian